Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu sehat dan dalam keadaan atau dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan membahas materi PKN kelas 12 pada bab 2 dengan materi peran lembaga penegak hukum dalam menjalankan atau menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini Ibu akan menjelaskan PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Nah, di sini pada slide kedua ini kita akan mulai. Yang pertama pada play itu adalah materi. Pada kuis Ibu akan memberikan semacam pertanyaan 3 soal mengenai materi yang akan kita bahas. Mulai kita membahas kepada materinya. Nah, dengan judul Lembaga Penegak Hukum di Indonesia. Nah, dalam menegakkan hukum di Indonesia, maka kita tidak dapat melupakan peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Di sini ada 5 lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama adalah Kepolisian Republik Indonesia, yang kedua adalah Kejaksaan, yang ketiga Kehakiman, yang keempat KPK, yang kelima adalah advokat. Mari kita bahas masing-masing dari kelima lembaga ini. Ibu sudah siapkan apa sajakah peran dan wewenang dari setiap lembaga-lembaga ini. Nah, kita mulai dari kepolisian. Di sini kepolisian yang sering kita jumpai sehari-hari, baik di jalan, baik di lingkungan kita, di pasar, dan semuanya, tentu kita tidak kaget lagi dengan keberadaan kepolisian. Karena polisi ini adalah menjaga keamanan kita, juga melindungi dan mengayomi masyarakat. Apakah tugasnya? Maka di sini yang pertama, tugas kepolisian itu adalah memelihara keamanan. Yang kedua adalah menegakkan hukum. Bagaimana hukum itu sesuai dengan negara kita adalah negara hukum, dan kepolisian ini adalah kaki tangannya negara untuk memelihara keamanan di negara kita dan juga sekaligus sebagai penegak hukum. Sehingga ketika ada kepolisian, maka kita jangan sekali-sekali melakukan main hakim sendiri. Karena serahkan kepada polisi, maka polisi akan membereskan masalah keamanan yang ada di lingkungan kita. Lalu yang ketiga, memberikan perlindungan sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, tidak takut untuk bepergian, tidak takut menjalankan aktivitas sehari-hari karena polisi menjamin perlindungan dan menjamin rasa aman kita sehingga kita tetap yakin untuk berkegiatan sehari-hari. Yang keempat adalah pengayoman, artinya melindungi masyarakat dari semua hal yang dapat mengganggu kita sehingga kita tidak merasa aman dan merasa nyaman. Jadi polisi itu melindungi kita sehingga kita merasa aman dan nyaman. Lalu yang kelima, memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan keberadaan, keamanan, dan kenyamanan kita dalam keadaan sehari-hari. Baik berkendara, baik berlalu lintas, baik menjalankan aktivitas, dan semuanya. Nah, itu tugas dari lembaga penegak hukum. Terus yang kedua kita lanjutkan kepada kejaksaan. Nah, di sini kejaksaan itu tugasnya adalah melakukan penuntutan. Ketika kepolisian adalah mengejar misalnya para penjahatnya, maka tugas kejaksaan itu adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, ya. Lalu berikutnya melakukan pengawasan,
melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus, seterusnya melengkapi berkas perkara agar perkara itu bisa berlanjut kepada bagian peradilan. Nah, itu tugas Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi kejaksaan itu adalah wakil dari negara yang dalam hal ini mengadakan penuntutan terhadap terdakwa. Mengapa kejaksaan itu merupakan wakil? Karena negara dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kaki tangannya adalah atau yang mewakili negara dalam meminta keadilan itu adalah kejaksaan. Nah, seterusnya kita lanjutkan kepada lembaga berikutnya. Di sini adalah lembaga kehakiman. Nah, tugas dari kehakiman ini adalah mengadakan peradilan, merupakan tindakan yang tadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang melanggar hukum itu diadili. Di sini adalah tugas dari kehakiman Republik Indonesia. Mengadili itu baik dari tingkat kabupaten, lalu tingkat provinsi, lalu dilanjutkan kepada tingkat pusat ya. Jadi dimulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Nah, seterusnya apa tugasnya? Kehakiman itu menerima, memeriksa, dan juga memutuskan perkara hukum. Azasnya bebas, jujur, dan tidak memihak di dalam persidangan. Nah, seterusnya lembaga yang berikutnya dalam rangka penegakan hukum di Indonesia itu adalah KPK. Nah, di sini KPK dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada azas. Yang pertama, KPK sebagai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu independen. Yang pertama, KPK itu berpedoman kepada azas satu, adanya kepastian hukum. Yang kedua, adanya keterbukaan. Yang ketiga, adanya akuntabilitas. Yang keempat, kepentingan umum. Yang kelima, sifatnya harus proporsionalitas. Nah, itu adalah peran KPK yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana lembaga ini menuntaskan korupsi-korupsi yang terjadi baik dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang terakhir, lembaga penegak hukum ini adalah advokat atau kita kenal dalam keadaan sehari-hari, yaitu pengacara. Mari kita lihat apa saja fungsi dari advokat. Nah, tugas advokat Republik Indonesia memberikan jasa hukum. Apa saja jasa hukumnya? Yang pertama, konsultasi hukum. Ini orang awam, tidak semua orang bisa memahami apa yang tersirat di dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Nah, makanya ketika seseorang butuh masalah hukum, maka mereka perlu berkonsultasi kepada pengacara. Lalu berikutnya memberikan bantuan hukum. Seterusnya menjalankan kuasa, ini kuasa dari kliennya, bagaimana dia mewakili kliennya, membela dan mendampingi ketika terdakwa sedang dalam menghadapi kasus-kasus hukum. Lalu berikutnya melakukan tindakan hukum. Nah, ini antara lain tugas dari advokat atau pengacara. Nah, anak-anak semua, inilah kelima lembaga penegak hukum di Indonesia, di mana kelima lembaga ini harus bekerja sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Mereka harus dapat menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Nah, di sini nanti di slide terakhir ini ada yang dinamakan dengan kuis. Nah, Ibu mengharapkan kalian bisa menjawab kuis yang akan Ibu jelaskan di sini. Nah, itu saja materinya. Sekarang kita lihat kuisnya.
Nah, ini kuis. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Yang pertama. Yang kedua, bedakan peran polisi, jaksa, dan advokat. Yang ketiga, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Selamat bekerja. Semoga kalian bisa menjawab soal yang Ibu berikan. Nah, demikianlah materi kita pada pembelajaran minggu ini, yaitu tentang lembaga penegakan hukum. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memberikan wawasan kalian sehari-hari. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.